Kisah inspirasi, tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno. Sejarah filsafat Barat berawal dari zaman Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno lahir sebagai perlawanan atas mitos yang irasional. Kajian filsafat kemudian menganggap diri sebagai yang rasional. Tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno, oleh para sejarawan, secara umum dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tokoh-tokoh filsafat, 1. Prasokrates, 2. Masa Sokrates dan sesudahnya, serta 3. Pasca Aristoteles. Tokoh-tokoh filsafat Prasokrates, sering pula disebut sebagai filsuf alam. Hal ini dikarenakan para filsuf awal ini, ingin mengetahui rahasia alam semesta, mereka berusaha mengungkap asal mula alam semesta, atau mereka ingin menemukan bahan dasar alam semesta, melalui ketajaman akal mereka. Fokus kajian pada alam inilah, yang membuat para sejarawan menjuluki mereka sebagai filsuf alam. Para filsuf awal ini, dalam melihat alam, tidak lagi berpatokan pada keterangan mitos-mitos, legenda-legenda, atau agama-agama, tetapi murni kajian ilmiah dan rasional, sehingga terbuka untuk didiskusikan. Para filsuf awal ini, penting untuk dikaji, bukan karena hasil pemikiran dan penelitian mereka yang cemerlang, tetapi karena keberanian mereka menggunakan akal pikiran mereka, yang benar-benar berbeda dengan mitos-mitos, dan agama-agama yang telah diyakini masyarakat pada zaman itu, dan yang lebih dahulu membahas alam. Para filsuf alam ini, antara lain, Thales dari Miletos, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Parmenides, Zeno, Melissos, Empedokles, Anaxagoras, dan Demokritus. Inilah tokoh-tokoh filsafat pada masa Prasokrates. Selanjutnya, filsafat pada masa Sokrates dan sesudahnya, serta filsafat setelah Aristoteles, kajiannya tidak lagi fokus pada alam, tetapi pada manusia itu sendiri, yakni jiwa, pikiran, indera, logika, etika, dan lain sebagainya. Walaupun tidak sepenuhnya kajian kosmologi ditinggalkan, tokoh-tokoh filsafat pada masa Sokrates dan sesudahnya, antara lain Protagoras, Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kajian tokoh-tokoh pada masa Sokrates dan sesudahnya ini, dimulai dari Protagoras, seorang sofis yang paling terkenal. Protagoras didahulukan karena pemikirannya yang termasuk dalam golongan kaum sofis dikritik oleh Sokrates. Apalagi, Protagoras merupakan tokoh kaum sofis paling terkenal. Sedangkan, Sokrates adalah orang yang paling vokal melawan pemikiran kaum sofis. Karena itulah Protagoras dijelaskan terlebih dahulu, baru kemudian Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Akhirnya kelompok ketiga, tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno, yakni filsafat setelah Aristoteles, antara lain sebagai berikut: Epikuros, Zeno, Pyrrho, dan Plotinus. Demikianlah tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno, yang terbagi dalam 3 kelompok tersebut, Prasokrates, masa Sokrates dan sesudahnya, serta pasca Aristoteles. MAP TV Channel.